Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Asfarika, Bu. Oh, Asfarika. Ya, silakan Asfarika dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilman warzuqni. Ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Amin. Baik, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Kira-kira ada semua ini? Ada yang nggak hadir, Bu? Oh, kita absen dulu saja ya. Ya. Henny, Hadir, Bu. Henny hadir. Asparika, Hadir, Bu. Asparika hadir. Alfa Rezi, Alfa, Bu. Alfa. Iya, Bu. Kenapa dia Alfa ya? Nggak tahu, Bu. Mungkin masih ketiduran, Bu. Siang ya. Ya, Bu. Rezi, Alfa. Sekarang Tiara. Hadir, Bu. Ramadina. Hadir, Bu. Iya. Satu lagi. Sudah semua ini? Saya belum, Bu. Oh, siapa namanya? Vera Heriani, Bu. Ya, Vera. Oh ini Vera. Ya semua. Berarti cuma satu orang ya yang tidak hadir hari ini. Iya, Bu. Baik. Kayaknya rapi semua ini kalian ini. Gitu, Bu. Belum lah ya. Kalian calon orang-orang sukses semua. Amin. Kalau kita mau menjadi orang sukses, kuncinya itu kita harus belajar. Belajarnya itu bisa di mana saja, dan yang lebih utama itu di akademik atau pendidikan. Kita di sini belajar dari SD, SMP, SMA, atau kalau perlu ya kuliah sebagai gimana ya? Jembatan kita untuk menuju kesuksesan. Walaupun kesuksesan itu sudah takdir yang Maha Kuasa, tapi kita harus berusaha. Maka dari itu kita kalian semua kan masih jadi siswa-siswi ibu nih. Jadi harus belajar dengan rajin, dengan giat agar cita-cita kalian, keinginan kalian bisa tercapai di kemudian hari. Hari ini ada yang materi Ibu sampaikan. Cuma sebelum Ibu sampaikan materinya, Ibu mau tahu dulu nih kalian. Kalau kita ingin memasak sesuatu atau melakukan sesuatu itu, kita harus melihat apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Vera apa? Cara-caranya, Bu. Saya, Bu. Ya Tiara. Langkah-langkah. Saya, Bu. Bagus. Ya Ramadina ya silakan. Saya, Bu. Resep. Ya, ada yang lain lagi? Nggak ada, Bu. Tidak ada? Baik. Semua yang teman-teman kalian katakan tadi itu benar. Kita itu harus saat ingin melakukan sesuatu atau memasak itu pasti tentu ada langkah-langkah, ada seperti ingin memasak roti, ada resepnya, terus ada juga alat dan bahan. Nah, dari semuanya itu dinamakan teks prosedur. Anak-anak ini
semester 1 kan? Benar? Iya, Bu. Ya, Bu. Syukurlah kalau benar. Takutnya ibu salah kelas. Baik, di sini ada namanya kompetensi dasar atau disingkat KADIK. Baik, kompetensi dasar 3.5 itu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu atau cara membuat, yaitu memainkan alat musik atau tarian daerah atau lain sebagainya. Nah, demikian itu yang bisa kita dengar, kita baca, kita lihat dan lain sebagainya. Baiklah, kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada pengertian teks prosedur. Ya, terlebih dahulu itu teks prosedur itu ada pengertiannya, ciri-ciri umum teks prosedur, struktur teks, ciri kebahasaan, dan contoh dari teks prosedur. Baik, pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memaparkan langkah-langkah atau kegiatan dari berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Itu pengertiannya ya. Selanjutnya lagi itu ada fungsinya. Fungsi dari teks prosedur tersebut yaitu untuk menggambarkan bagaimana cara kita melakukan sesuatu secara lengkap melalui serangkaian langkah-langkahnya. Selanjutnya ada ciri-ciri umum teks prosedur. Pertama itu menggunakan kata-kata kerja perintah. Misalnya di sebuah teks prosedur, misal resep memasak roti, misalnya panaskan kompor, misalnya itu hidupkan kompor atau nyalakan apinya. Nah, di sana itu ada kata kerja atau perintah menyuruh. Nah, contohnya kupaslah, misal kupaslah buahnya terlebih dahulu. Yang selanjutnya bersihkanlah, misalnya bersihkanlah terlebih dahulu buah yang sudah dikupas. Selanjutnya itu misalnya tuangkan. Nah, tuangkan minyak ke dalam wajan, dan masih banyak lagi ya. Mungkin kalian bisa nanti menyebutkannya ya. Yang selanjutnya itu menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata sambung. Nah, bisa berupa dari, setelah, sehingga, seperti dan lainnya. Baik, yang ketiga menggunakan kata-kata teknis. Biasanya kata-kata teknis itu digunakan sesuai dengan bidangnya. Misalnya itu di bidang bisnis. Misalnya menanamkan modal, kita misalnya langkah-langkah untuk berbisnis atau menghasilkan uang, pertama kita menanamkan modal dan lain sebagainya sesuai dengan bidang yang kita bahas. Untuk selanjutnya lagi itu terdapat tujuan dari kegiatan yang dibahas. Jadi dalam teks prosedur itu terdapat tujuan kenapa kita melakukan langkah-langkah tersebut. Setidaknya memuat beberapa alasan kenapa kita melakukan langkah-langkah atau prosedur tersebut. Dan yang terakhir ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Dalam sebuah teks prosedur itu misalnya seperti resep memasak nasi goreng, membuat kopi, atau melakukan sesuatu, itu pasti ada alat dan bahannya. Misalnya itu sediakan kopi, itu disediakan gula, kopi, air, dan lain sebagainya. Baik, lanjut lagi. Selanjutnya itu ada struktur teks prosedur. Dari teks prosedur itu memiliki ini ya, tadi ada judul. Nah, judul itu sesuai dengan topik kegiatan yang akan kita lakukan atau kita bahas ya anak-anak ya. Selanjutnya ada tujuan. Nah, pengantar umum sebagai penanda dari apa yang akan kita buat nanti, apa yang akan kita lakukan, atau motivasi kenapa kita melakukan langkah-langkah tersebut. Lanjut ya. Selanjutnya itu bahan dan alat. Tentu saja ya, dalam melakukan sesuatu itu kita pasti ada alat dan bahan agar tujuan yang kita
bahas atau prosedur yang kita lakukan itu baik dan benar, sesuai dengan ukuran atau sesuai dengan apa yang kita inginkan lah. Tadinya itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu adalah urutan yang terperinci bagaimana tahap-tahap kita melakukan resep atau cara melakukan sesuatu tersebut. Selanjutnya ada penutup. Di penutup ini berisi tentang penekanan isi dan juga kata-kata motivasi serta bersifat opsional. Selanjutnya ini ada ciri kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur itu memiliki ciri kebahasaannya ya. Yang pertama itu banyak menggunakan kata kerja, kata perintah atau imperatif. Sama yang kayak ini Ibu jelaskan tadi ya. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan. Misalnya tadi kan sudah Ibu jelaskan kan. Terus i dan partikel lah. Misalnya tadi kupaslah, benar kan? Adalah. Dan ciri-ciri kalimat imperatif itu berisikan perintah, himbauan ataupun larangan serta diakhiri dengan tanda seru. Berarti itu kata perintah kan? Baik, lanjut lagi ya. Yang kedua itu menggunakan kata-kata teknis. Tadi sudah Ibu jelaskan kan, kata teknis itu sesuai dengan bidangnya. Baik, kita jelaskan kembali. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, maka akan kita gunakan juga istilah-istilah komunikasi pula. Sebaliknya, misalnya tuh bidang bisnis kayak yang Ibu jelaskan tadi kan, berarti kita harus menggunakan kata-kata teknis yang berhubungan dengan bisnis seperti itu. Lanjut ya. Ini ada lagi banyak menggunakan konjungsi dan penambahan. Konjungsi tadi adalah kata ini. Konjungsi bermakna penambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat yang kompleks. Misalnya kata selain itu, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, di samping itu, dan lain sebagainya. Sangat sering ya kita jumpai itu kata-kata konjungsi seperti ini. Lanjut ya. Ada lagi ini yang menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Bukan itu saja, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbauan. Lanjut lagi ya. Menjelaskan benda atau alat yang dipakai. Pada teks prosedur itu tentu saja ada alat dan bahan ya. Penggunaan alat dan bahan yang akan digunakan harus digambarkan secara terperinci, guna untuk mengetahui ukuran, jumlah, dan warna pada suatu resep atau alat yang kita gunakan tersebut. Baik, ini Ibu ada contoh teks prosedurnya. Yang pertama itu cara membuat kopi hitam. Itu termasuk di judul ya. Kemudian ada tujuan. Tadi sudah dijelaskan ada tujuan. Nah, tujuan dari contoh teks prosedur ini agar mengetahui bagaimana cara membuat minuman kopi hitam yang baik dan benar. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk membuat kopi hitam tersebut. Tentu ada alat dan bahannya. Misalnya gelas, sendok, panci, kopi hitam, gula pasir, dan air 250 ml. Lanjut ya. Dan ada juga langkah-langkahnya. Jadi saat kita melakukan sebuah teks prosedur itu pasti ada langkah-langkahnya. Nah, misalnya pada contoh ini, yang pertama masukkan air ke dalam panci, kemudian panaskan dengan api hingga mendidih. Selanjutnya lagi, sembari menunggu air mendidih, siapkan kopi bubuk hitam dan gula. Dan yang ketiga, masukkan 3 sendok teh kopi hitam ke dalam gelas. Lanjut ya. Yang keempat, masukkan 2,5 sendok teh gula ke dalam gelas. Kemudian aduk hingga kopi dan gula tercampur rata. Dan yang kelima, jika air sudah mendidih, tuangkan ke dalam gelas yang telah berisi kopi dan gula.
Masih ada lagi ya. Yang keenam, pastikan agar tidak berlebihan ya airnya sesuai dengan yang disarankan, karena kopi dan gula telah sesuai dengan ukuran air agar rasanya itu nikmat sesuai keinginan kita. Dan yang terakhir, aduk hingga rata, kopi siap dinikmati. Nah, baik, itu saja ya materi yang Ibu sampaikan di sini. Dari siswa-siswi Ibu ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang Ibu jelaskan tadi? Siapa? Ada yang bisa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, berarti masih kurang paham ya. Nah, atau apalah itu yang nyangkut lah di pikiran kalian gitu. Gak apa-apa. Silakan aja. Ya, Asfarika silakan. Dari yang Ibu jelaskan tadi, saya menangkap ada tentang yang pengertian teks prosedur, yaitu memaparkan langkah-langkah kegiatan berbagai tahapan untuk melakukan atau dan menghasilkan sesuatu. Bagus sekali. Ada lagi? Selain pengertian ada yang bisa lagi? Banyak tadi kan, ada contohnya misalnya itu ada ciri kebahasaan atau ciri umum. Ya, siapa lagi? Ya, Penny, silakan. Dari yang Ibu sampaikan tadi, yang saya tahu ciri-cirinya. Oh iya, silakan. Yang pertama, menggunakan kata-kata kerja perintah. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Ya. Ketiga, menggunakan kata-kata teknis. Yang keempat, terdapat tujuan kegiatan yang dibahas. Dan yang terakhir, ada alat dan bahan yang digunakan. Oh baik, benar sekali. Ternyata walaupun sedikit kalian itu memahami apa yang Ibu sampaikan tadi. Ada yang bisa lagi memberikan penjelasannya? Ada yang bisa? Tidak, Bu. Baik ya, yang dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi benar. Itu Ibu simpulkan ya. Teks prosedur itu adalah teks yang memaparkan suatu kegiatan dengan langkah-langkah yang terperinci. Gunanya itu untuk mengetahui bagaimana cara melakukan sesuatu tersebut. Dan ciri-cirinya itu terdapat kata-kata teknis, kata konjungsi, tujuan, kata perintah, dan alat dan bahan. Ya, mungkin itu saja ya sekilas Ibu simpulkan ya. Contoh-contohnya juga bisa itu resep masakan atau juga cara memainkan alat musik, bagaimana misalnya cara memasak mie, bagaimana cara memainkan alat musik gitar itu bagaimana. Ya, saya rasa kalian pasti itu bisa untuk memberikan contoh-contoh yang lain. Selanjutnya itu nanti Ibu kasih ini ya, kasih soal. Soalnya itu bentar ya. Mana ya? Nah, ini soal evaluasi materi dari teks prosedur. Jadi silakan kalian kerjakan nanti ya. Ini ada 4 soal yang Ibu berikan kepada kalian. Jadi nanti minggu depan itu bisa langsung dikumpul dengan Ibu saat Ibu masuk lagi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oh, tidak ada. Baik ya. Ibu mungkin itu yang Ibu sampaikan ya. Bentar ya. Ya. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan dari materi kita pada hari ini, yaitu teks prosedur. Jadi jangan lupa ya, tugasnya itu minggu depan itu dikumpul. Terima kasih banyak. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu mohon maaf yang sebanyak-banyaknya pada Allah. Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.